Aku keguguran. Suamiku umumkan punya momongan. Bab 6. Mulai bimbang. Waktu telah menunjukkan pukul 11 kurang 10 menit malam. Tetapi Mas Arif belum kunjung pulang. Aku tidak tahu apakah dia akan menginap di rumah Alexa atau di sini. Padahal tadi dia berjanji akan tidur bersamaku malam ini. Aku tidak dapat memejamkan mata karena masih terus menunggu kedatangannya. Aku masih tetap berharap bahwa dia akan mengingat janjinya dan bersikap adil antara diriku dan Alexa. 10 menit berlalu, tetapi dia masih belum menunjukkan batang hidungnya. Aku tidak sabar lagi untuk menunggu. Aku ingin mendengar langsung dari mulutnya kenapa dia tidak menghubungiku yang sejak tadi mengharapkannya. Aku meraih ponsel dari nakas, lalu mencari namanya di layar. Aku segera menekan tombol telepon berwarna hijau. Terdengar nada bahwa panggilan tersambung. Sungguh, aku tidak pernah membayangkan akan mendengar suara rintihan-rintihan yang membuat hati ini perih seperti tertusuk duri. Panggilan dariku diterima, tetapi tidak dengan suara sewajarnya. Suara yang terdengar hanyalah nada insan yang sedang memadu kasih. Halo Mas Arif, bisa dengar aku enggak? Aku tetap mencoba memanggil suamiku, tetapi tetap tidak ada respon. Aku tidak kuat mendengar suara Alexa yang makin membuat hati ini terbakar api cemburu. Aku tidak tahu apa rencana yang ingin dia jalankan. Kenapa telepon untuk Mas Arif diterima, tetapi suara rintihan wanita itu yang jelas terdengar. Hati ini benar-benar sangat terluka. Tanpa menunggu lebih lama lagi, aku segera mengakhiri panggilan tersebut. Aku terdiam membayangkan apa yang sedang dilakukan oleh pendamping hidupku bersama wanita lain yang juga merupakan istri keduanya. Aku ingin berteriak dan mengatakan pada dunia bahwa saat ini aku sangat menderita karena sikap ketidakadilan Mas Arif. Suami yang kucintai bukan lagi seseorang yang sangat kubanggakan seperti dulu. Dia tidak mengerti apa yang kualami saat ini. Perhatian dan kasih sayang yang dia miliki secara perlahan telah direbut oleh wanita yang melahirkan putranya. Sungguh, aku merasa menjadi seseorang yang tidak diharapkan lagi. Aku kembali mengingat bagaimana dulu Mas Arif untuk menjadikanku sebagai wanita yang akan mendampingi hidupnya. Dia sangat yakin untuk menikahiku. Apakah kamu bersedia menjadi tulang rusukku? Ungkapan itu terdengar unik, tetapi membuat hati berdebar. Kamu bisa aja, Kak. Aku memberikan jawaban dengan perasaan terharu. Aku ingin kamu menjadi ratu di istana cinta kita dan melahirkan anak-anak yang cantik dan tampan untukku. Mengingat anak-anak yang pernah dia ucapkan, dada ini terasa sesak karena kenyataannya aku tidak dapat mewujudkan harapan itu. Suami yang kucintai tidak berhasil mendapatkan keturunan dari ratu istana cintanya. Justru dia meraih keinginan itu dari wanita lain. Kadang kenyataan tidak seindah harapan. Kini aku hanya bisa diam terpaku meratapi nasib yang telah aku terima. Hati ini tidak tahu harus menyalahkan siapa. Aku tidak dapat menghentikan apa yang Mas Arif rasakan terhadap wanita yang telah melahirkan anaknya. Suka atau tidak, aku harus berusaha menerima kenyataan ini. Semua kulakukan demi laki-laki yang aku cintai. Namun, aku tidak tahu sampai kapan akan tetap bertahan. Untuk saat ini, aku masih mencoba kuat untuk menghadapi apa yang terjadi. Tetapi tidak tahu akan seperti apa ke depannya. Keesokan harinya, Mas Arif kembali menunjukkan batang hidungnya di istana cinta kami. Tepat pukul 7:11 WIB pagi, dia sudah tiba di rumah. Dia langsung menghampiriku yang sedang memikirkan banyak hal di depan teras rumah. Dia pun duduk di sampingku.
Aku minta maaf sayang, karena semalam gak bisa pulang. Rifa tidak mengizinkan aku pergi. Dia tetap menjadikan anak sebagai alasan. Kenapa selalu anak yang kamu jadikan sebagai alasan, Mas? Apa kamu sudah tidak mengharapkan aku? Jika memang benar, bilang terus terang. Aku menaikkan suara karena kecewa mendengar alasan yang keluar dari mulutnya. Kenapa kamu ngomong seperti itu? Karena kenyataannya, kamu menikmati kebersamaan dengan wanita itu. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan, sayang. Ini semata-mata hanya karena Rifa. Dia butuh aku. Lama-lama aku bosan mendengar alasan yang kamu berikan. Untuk sekarang, aku masih berusaha kuat, tapi tidak tahu ke depannya. Maksud kamu apa, sayang? Kenapa berbicara seperti itu? Dia berusaha meraih tanganku, tetapi segera aku tepiskan. Aku masih tidak sanggup membayangkan apa yang dia lakukan tadi malam. Aku gak tahu, Mas. Aku berdiri, lalu beranjak masuk rumah. Ternyata dia mengikuti langkahku, berjalan memasuki rumah. Aku menuju ruang TV lalu menghempaskan tubuh ke sofa. Dia juga mengambil posisi di sampingku. Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba merasa sangat kesal kepadanya. Aku minta maaf, sayang. Dia kembali membuka suara. Sudah terlalu banyak kebohongan yang kamu lakukan, Mas. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan semalam? Dengan tega kamu menerima panggilan dariku agar aku mendengar apa yang kamu lakukan dengan wanita itu. Apa maksud kamu? Aku tidak menerima panggilan darimu. Aku tidak terkejut mendengar pengakuannya. Sudah kuduga, pasti dia yang melakukannya. Dia ingin agar aku mendengar suara rintihannya saat sedang memadu kasih denganmu. Sungguh menjijikkan. Tidak mungkin Alexa melakukan hal seperti itu. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Aku tahu bahwa di matamu dia akan tetap terlihat indah. Aku kesal dan kecewa karena Mas Arif masih tetap membela Alexa. Dia sama sekali tidak memikirkan apa yang kurasakan. Dia sudah berubah menjadi laki-laki asing yang hanya mengutamakan kesenangan sepihak. Sebulan telah berlalu semenjak pernikahan Mas Arif dan Alexa. Kelakuan yang ditunjukkan laki-laki itu makin tidak dapat diterima akal dan pikiran. Dia benar-benar sangat jauh dari kata adil karena waktunya jauh lebih banyak bersama ibu dari anaknya. Kamu benar-benar gak adil, Mas. Jadi, aku harus gimana? Waktumu sekarang lebih banyak untuk mereka. Kamu lupa kalau aku juga butuh kasih sayang. Aku lakukan semua ini demi Rifa, sayang. Rifa lagi. Lama-lama aku muak mendengar nama itu. Tiba-tiba, Mas Arif mendaratkan tamparan di pipi kiriku. Ini benar-benar mengejutkan. Ini untuk pertama kalinya, dia sangat tega memberikan kekerasan fisik kepadaku. Jangan pernah kamu bicara seperti itu tentang anakku. Dia dengan tatapan tajam menunjuk ke arahku. Hanya karena dia, kamu tega melakukan ini padaku, Mas. Aku masih tidak percaya dengan apa yang dia lakukan. Hanya kamu bilang, dia sangat berharga untukku. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang kurasakan. Kamu mau bilang, kalau aku tidak dapat merasakan kasih sayang terhadap anak? Iya, kamu tidak akan pernah tahu gimana rasanya menjadi sepertiku. Akhirnya, aku mendengar kata-kata itu keluar dari mulutmu. Kamu benar-benar sudah berubah. Kamu bukan lagi suami yang dulu sangat kubanggakan. Kamu yang memaksaku menjadi seperti ini. Aku tidak ada niat sama sekali untuk menyakitimu. Semenjak kamu bertemu wanita itu, kamu sudah menyakitiku. Aku berusaha kuat karena besarnya rasa cinta yang kau miliki untukmu. Tapi hari ini, kamu sudah membuktikan bahwa aku benar-benar sudah tidak dibutuhkan lagi. Jika itu yang kamu mau, aku akan pergi. Terus terang, aku tidak kuasa mengatakan semua itu. Namun, aku sudah terlanjur sakit karena Mas Arif tega memberikan tamparan untukku. Aku minta maaf, sayang. Aku hilaf.
Dia tiba-tiba meraih tubuhku lalu memelukku. "Lepasin, Mas. Aku akan pergi dari rumah ini. Rumah ini bukan lagi istana cinta yang kamu janjikan untukku." Aku pun berhasil melepaskan pelukannya. "Jangan pergi, sayang. Aku mohon. Kamu istri yang sangat kudambakan. Aku bukan istri yang kamu harapkan, karena aku tidak mampu mewujudkan harapanmu. Hanya wanita itu yang bisa memenuhi apa yang kamu inginkan." Bening kristal dari pelupuk mataku akhirnya jatuh. Aku janji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Aku akan berusaha bersikap adil. Aku minta maaf karena telah melakukan kekerasan padamu. Aku benar-benar hilaf, sayang. Aku tidak menghiraukan apa yang dia ucapkan. Aku segera beranjak meninggalkannya, lalu berlari ke taman belakang rumah. Aku ingin menenangkan diri dan menjauh dari suami yang telah berani menyakiti tubuhku. Suara tangisan ini belum dapat kuhentikan, mengingat apa yang dia lakukan. Hatiku masih belum mampu mempercayai kekasaran yang telah dia perbuat. Ternyata cinta dan kasih sayang yang dulu aku rasakan kini sudah berubah menjadi penderitaan. Aku berusaha meredakan tangisan, lalu meraih ponsel yang sejak tadi berada dalam saku celanaku. Aku mencari kontak nenek yang sudah lama tidak bertemu. Aku ingin mencurahkan semua perasaan ini kepada beliau, tetapi aku tidak kuasa. Namun, aku tetap menghubungi wanita yang telah melahirkan mamaku itu. "Assalamualaikum." Terdengar suara salam dari seberang. "Waalaikumsalam, Nek." Tumben cuci nenek nelpon. Alia kangen dan ingin ketemu nenek. Nenek juga kangen. "Kapan kamu ke rumah nenek?" "Sekarang di sini sudah makin ramai. Tidak seperti dulu lagi. Kampung nenek sudah semakin hebat." Terdengar ketawa kecil wanita tua tersebut hingga membuat hati ini menjadi lebih tenang. "Hebat dong, Nek. Besok Alia ke rumah nenek. Tapi nenek harus janji, Mama dan Papa jangan sampai tahu. Aku tidak ingin orang tuaku tahu apa yang kurasakan." "Iya, nenek janji." "Rasanya tidak percaya. Semalam kakek bilang kangen sama kamu. Tiba-tiba kamu nelpon dan bilang ingin ke sini. Kakek pasti senang. Beliau sekarang sibuk di kebun." "Pokoknya tunggu Alia ya, Nek." Aku merasa seperti menemukan kebahagiaan baru. Aku ingin menenangkan diri dan menjauh dari penderitaan yang membuat hati ini sangat terluka dan tersiksa. Kampung orang tua Mama adalah tempat yang paling tepat untuk membuang kegundahan dalam jiwa ini. Di sana, aku akan melupakan sejenak apa yang terjadi dalam rumah tangga yang telah terbina selama kurang lebih 4 tahun terakhir ini. Apakah Alia tidak sanggup lagi hidup bersama Arif?